Perkenalkan, nama saya Adilina Putri Nolamari dengan NPM 2157061001. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal dari proyek UAS dasar-dasar bioinformatika. Jadi untuk soal yang pertama itu, di sini perintahnya adalah kode untuk mengimpor library pandas, NumPy, dan fungsi linear regression. Nah, yang pertama itu kita masukin dulu sintaks dari libraries pandas, itu kita klik import, kita ketik import pandas ed. Lalu yang kedua itu NumPy, kita import NumPy, enter, dan jadi fungsi dari linear regression itu kita ketik from scalar titik linear underscore model import linear regression. Nah, kemudian dari library tersebut, library yang tiga ini, lalu kita run. Tujuan run itu ya supaya nanti dia bisa memanggil import pandas. Pandas itu berfungsi untuk data analisis. Terus yang NumPy itu berfungsi untuk sama seperti pandas, menganalisis data tools. Dan yang ketiga itu sklearn, linear regression, itu untuk visualisasi data atau untuk mesin learning-nya. Kemudian kalau dia udah di running seperti ini, udah checklist, berarti dia udah benar. Langkah selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, dari soal nomor 2 ini, kita harus mendownload dulu data yang sudah tertera di link tadi. Nah, jadi setelah kita udah terdownload dan sudah tersimpan di Google Drive ini, langkah selanjutnya itu adalah kita memasukkan sintaksnya df sama dengan pd titik read underscore csv dalam kurung ketik. Nah, ini kita ambil dulu datanya dari folder. Jadi kita klik gambar folder ini, kemudian kita upload to session storage, terus nanti masuk ke dokumen kita. Nah, kita cari tuh mana file yang telah kita download tadi, yang berisi data-data tersebut. Kemudian kita klik open. Nah, di sini tuh ada peringatan kalau kita harus nge-runtime-nya, kemudian kita klik OK, dan udah muncul di sini ada housing CSV, itu data yang tadi, yang sudah kita download. Kemudian ada titik 3 ini, kita klik dan kita copy paste. Nah, kemudian kita tempel linknya itu di sini. Gimana cara untuk nampilinnya? Kita klik DF di bawahnya, atau data frame, supaya nanti keluar atau muncul datanya. Nah, ini muncul nih datanya. Nah, kan datanya udah muncul. Kita bisa ganti supaya tabelnya ini bisa terlihat lebih jelas. Kita klik nih convert this data frame untuk ke interactive table atau tabel yang lebih bagus gitu. Kita bisa klik ini. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Gimana cara kita untuk menampilkan output yang seperti di soal. Caranya itu adalah kita klik df titik info. Nah, ini data-data ini merupakan informasi atau detail lengkap dari data yang tadi, data yang pertama kita download itu. Di sini tuh tertera kalau dia itu ada 14 kolom, totalnya ada 14 kolom, terus ada jenis datanya di sini, dan berapa banyak memorinya, ada 59,7 KB, dan lain-lain. Jadi di sini fungsi dari df info itu untuk menampilkan detail dari data-data tersebut. Kemudian untuk mengerjakan soal nomor 4, yaitu dengan cara kita klik df titik detail dalam kurung 5. Kenapa 5? Karena dia untuk menampilkan 5 data terakhir. 5 data terakhir dari data pertama yang udah kita download tadi, yaitu dari data ini. Kan ini totalnya itu ada 545 data ya. Ada 14 kolom dan 545 baris. Jadi ini tinggal kita run. Nah, ini dia muncul. Jadi di sini bisa dilihat muncul 5 data terakhir dari nomor 540 sampai 544. Kemudian adalah untuk mengerjakan nomor 5, yaitu untuk menampilkan banyak baris dan banyak kolom pada dataset. Dengan cara kita ketik df titik shape
tab dari data sini, data yang pertama tadi, maka nanti akan tampil banyaknya jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi 545 ini adalah banyak jumlah baris, dan 14 ini adalah banyaknya kolom. Selanjutnya itu adalah untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan harga rumah. Data dari kolom yang menjelaskan harga rumah itu, nah kita klik atau kita ketik df titik price. Kenapa price? Karena di keterangan yang tadi ini, yang ini price itu adalah kolom yang berisi tentang harga. Jadi kita tinggal klik df price. Nah, jadi kita run sehingga nanti akan muncul data-datanya ini, data harga. Selanjutnya yang nomor 7 itu adalah gimana cara kita untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan dan harga rumah. Di sini saya mengambil data dari jumlah kamar. Nah, kita bisa lihat dulu ke awal. Awalnya itu adalah jumlah atau data-data kamar dari nomor 1 sampai 544. Nah, itu adalah sama aja. Kita ketik df titik. Tadi nama variabelnya adalah kamar, jadi kita ketik bedroom dan kita run. Nah, ini muncul data-data jumlah kamar dari nomor 1 sampai 544. Kemudian untuk memprediksi rumah Fajar, caranya itu yang pertama kita harus manggil kodenya, manggil clean, kita ketik clean underscore sama dengan linear regression, sama dengan linear regression. Nah, kemudian tambah di sini ada stories. Stories itu artinya banyak tingkat rumah, area itu luas tanahnya, guest room itu ruang tamu, bedroom itu kamar tidur, bathroom itu jumlah kamar mandi, parking itu tempat parkir mobilnya, main road itu adalah akses menuju jalan utama, air conditioningnya itu adalah AC, hot watering heating itu pemanas air, dan unfurnished itu dia tidak memilih untuk mempunyai perabot, karena dia di soalnya tadi dia dikatakan bahwa si Fajar lebih suka untuk tidak punya perabot. Kemudian kita run. Nah, di sini tuh ada muncul kotak seperti ini. Nah, kotaknya ini fungsinya itu untuk memasukkan angka-angka atau jumlah dari banyaknya ruangan yang dibutuhkan di dalam rumah tersebut sesuai dengan kriteria dari rumah yang diidamkan oleh Fajar. Di sini jumlah tingkat rumahnya itu 3, terus kita enter. Luas tanahnya itu 4.305 meter persegi. Terus ruang tamunya ada 1, terus kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 3, parkir mobilnya itu cukup untuk 2 mobil. Terus apakah Fajar ingin rumahnya dekat dengan jalan utama? 0 untuk tidak dan iya untuk dan 1 untuk iya. Jadi kita jawab 1, kita isi 1. Terus apakah rumahnya itu memiliki AC? Iya. Kita buat 1. Apakah rumah memiliki pemanas air? Tidak. Kita isi 0. Dan apakah rumah itu tidak berperabot? Iya. Kita isi 1. Kemudian kita enter. Memprediksi harga rumah Fajar. Nah, cara memprediksi harga rumah Fajar itu pertama kita masukkan X sama dengan DF, drop, kolom sama dengan price, dan Y, DF sama dengan price. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk membuat variabel X dan Y, di mana ini kan merupakan data dari multiple linear regression, di mana datanya itu mempunyai banyak variabel X. Sehingga kita buat dulu mana variabel X dan variabel Y-nya. Nah, selanjutnya itu nomor 9 adalah untuk membuat prediksi dari rumah yang sesuai dengan kriteria si Fajar, membuat prediksi harga. Prediksi harga. Nah, yang pertama itu adalah kita membuat model regresi linearnya tadi, di mana model sama dengan linear regression dalam kurung. Terus kita melatih model untuk menggunakan data dengan cara model titik fit dalam kurung X, Y. Lalu yang selanjutnya adalah membuat prediksi untuk rumah. Nah, prediksi untuk rumahnya itu kita buat rumah underscore baru sama dengan ini, angka-angka ini adalah banyaknya jumlah ruangan, banyaknya luas tanah. Pokoknya data yang sesuai dengan kriteria si Fajar tadi, kita masukkan ke sini, kemudian kita dibuat di bawahnya itu adalah harga prediksi, harga underscore prediksi sama dengan model titik predik dalam kurung rumah baru. Langkah selanjutnya untuk menampilkan hasil prediksi, kita print dalam kurung titik prediksi underscore harga rumah, titik 2, petik, koma, harga prediksi, dan kita buat prediksi harganya itu dengan cara
print rumah impian Fajar, kira-kira harganya dalam kurung kurawa US dollar. Titik format dalam kurung prediksi underscore harga. Di sini 0 karena kita belum tahu berapa harganya. Kemudian kita run. Jadi di sini setelah kita run, kita menemukan bahwa rumah impian Fajar kira-kira harganya 5374840 US dollar. Karena di sini masih bentuknya desimal, jadi kita ambil nilai yang di depannya aja. Kemudian nomor 10 itu adalah untuk hubungan korelasi pengaruh antar variabel terhadap harga rumah yang tadi, yang di soal awal itu. Nah, dengan cara kita buat sintaks terhadap harga rumah, kita buat sintaksnya itu adalah df core, ini korelasi dalam kurung titik style titik background underscore gradient dalam kurung titik set underscore precision 2. 2 itu maksudnya variabel x dan y. Kemudian kita run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa muncul seperti tabel. Tab ini menandakan bahwa hubungan korelasi antar variabel terikat, yaitu price, harga, dan variabel bebasnya itu adalah variabel X, yaitu area atau luas tanah, jumlah kamar mandi, terus berapa tingkat lantai di rumahnya itu, terus main road atau akses jalan utama, guest room, ruang tamu, basement, hot water heating, air conditioning, AC, tempat parkir, dan perabotan. Kalau dilihat dari data ini, data yang paling besar itu dari semua data yang ada di sini adalah hubungan atau korelasi antara harga dengan luas tanah, yaitu sebesar 0,54 nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi dari variabel X dan variabel Y, yaitu Y-nya itu adalah harga dan X-nya itu adalah area tanah atau luas tanah, itu memiliki hubungan yang positif dan tinggi. Maksudnya adalah, dimana kalau misalnya luas rumahnya itu semakin besar atau luas tanahnya itu semakin besar, maka harganya juga akan semakin meningkat atau bisa juga semakin menurun. Nah, karena di sini nilainya besar, otomatis harga tanahnya atau harga rumahnya itu juga mahal gitu. Tapi kalau dilihat dari data atau variabel lainnya, seperti di furnish atau di perabotan, di sini kan nilainya itu kurang dari 0 ya. Ini 0,06 dan ini minus. Berarti nilainya lebih kecil. Itu artinya bahwa variabel X yang perabotan itu tidak memiliki hubungan atau korelasi terhadap variabel Y. Maksudnya adalah jika perabotan atau misalnya di rumah itu ada atau tidak adanya perabotan, itu sama sekali nggak mempengaruhi berapa banyak harga penjualan rumah tersebut, apakah mahal atau murah harga rumahnya. Nah, karena hubungan mereka itu sangat lemah dan negatif, ini nilainya negatif, jadi hubungannya itu sangat lemah atau bahkan tidak berhubungan sama sekali. Atau bisa diambil contoh lain, korelasi atau hubungan dari ada atau tidak adanya pemanas air di rumah tersebut. Nah, di sini nilainya adalah 0,09. Jadi di situ mau ada atau tidak adanya pemanas air di rumah itu, dia nggak mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual rumah tersebut. Nah, sehingga kalau kita analisis lagi, hubungan korelasi pengaruh antar variabel terhadap harga rumah tersebut adalah dilihat dari luas tanahnya, yaitu sebesar 0,54. Nah, maksudnya adalah semakin luas rumah tersebut atau semakin luas tanahnya, maka harga dari rumah tersebut akan semakin tinggi atau semakin mahal. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang cara pengerjaan dari UAS Project Bioinformatika. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.